Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Perekonomian bakal bergerak lebih awal di mana menyusul langkah pemerintah melelang proyek infrastruktur dan mempercepat penyerapan anggaran. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan penyerapan minimal 6% pada Januari ini. Hingga akhir tahun lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melelang 4.964 paket proyek senilai 41,1 triliun rupiah. Dari sejumlah paket yang sudah dilelang, kontrak untuk 714 paket senilai 9,3 triliun rupiah sudah siap untuk ditandatangani. Pekan ini Kementerian PUPR akan menandatangani sejumlah kontrak. Penyedia jasa konstruksi yang menang lelang mendapatkan jaminan uang muka sebesar 10 hingga 15%. Selain itu, kontraktor dapat segera melakukan pembangunan proyek. Bukan, kan sudah diperintahkan lelang dini. Ini sudah siap tanda tangan kontrak tanggal 6 nanti 618 paket 9,2 triliun. Itu artinya Pak, ada pertumbuhan berapa kalau ada angka? Serapannya saya di Kompas ada sekitar 6% mungkin, 5-6% bulan Januari. Biasanya cuma 0,24, 0,25%, atau 6% biasanya di bulan Mei, Juni, ini kita coba Januari. Kapan Pak tadi Pak? Januari ini Pak? Iya, ini tanggal 6 besok mau kita tanda-tangani kontraknya. Kontraknya ya? Ya, sudah mulai kontrak. Ya. Apa saja terobosan yang telah dan akan dilakukan pemerintah demi mendorong pembangunan infrastruktur nasional? Untuk membahasnya telah hadir Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hermanto Dardak. Pak Hermanto, terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Jadi kalau boleh diceritakan program besar dari Kementerian PUPR sendiri apa Pak? Ya intinya Kementerian PUPR tentunya akan mempercepat pemenuhan apa yang sudah kita rancang selama 5 tahun ya. Jadi mulai 2015 pada waktu itu sampai dengan 2019. Kita menargetkan 65 waduk akan kita bangun, kemudian juga 1000 km jalan tol, tapi fokusnya tentunya di wilayah-wilayah pertumbuhan. Dan yang agak khusus tentunya bahwa yang dibangun di wilayah pertumbuhan tadi sekaligus juga untuk mengurangi disparitas ya. Ada 10 wilayah pertumbuhan yang memang sudah berkembang. Ada 10 wilayah pertumbuhan yang lain yang memang pengembangan baru seperti di Papua ya, yang di Bapak Presiden juga mengunjungi ke sana. Tapi ada juga di daerah yang sedang berkembang seperti di Kalimantan dan di Sulawesi, di mana di dalam pusat pertumbuhan tadi sebagai mesin pertumbuhan secara nasional, dan juga di dalam wilayah pertumbuhan ada kawasan-kawasan pusat pertumbuhan yang didukung konektivitasnya, didukung untuk bagaimana mendukung untuk sumber daya nasional supaya ada nilai tambah di situ. Nah, inilah yang menjadi fokus untuk diselesaikan. 2015 kita masih ada beberapa tantangan, antara lain kelembagaan ya waktu itu dibentuk, sehingga memang penyerapan awal-awal tahun di 2015 praktis kecil ya pada waktu itu. Tapi untuk tahun ini tentunya kelembagaan kita sudah terbentuk ya, sehingga tahun 2015 akhir ya ini sudah dilakukan pelelangan, dan tadi sudah disampaikan ya, Bapak Menteri menyampaikan bahwa lebih dari 9 triliun sudah siap ditandatangani gitu ya. Oke, jadi bisa diceritakan lebih lanjut Pak tentang ini, kan satu hal yang baru nih, ada lelang dini di tahun 2015 untuk proyek 2016 sebetulnya ini. Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa kali, cuman yang lalu tentunya karena memang awal-awal tahun, bahkan di PU kan kita menyatukan antara Kementerian PU dan Kementerian Perumahan ya. Sehingga yang dilakukan di awal tahun itu belum terbentuk, sehingga tentunya proses tadi
belum bisa dilakukan. Tapi untuk tahun ini memang lebih kita percepat lagi. Kita kelembagaannya ada sehingga kita melakukan tender. Yang penting kan belum tanda tangan kontrak. Kontraknya tetap kita lakukan di tahun 2016. Tapi proses pelelangan itu dari mulai September, Oktober, November, Desember itu sudah bisa kita mulai dari info lelang, kemudian proses pelelangannya sendiri, dan sekarang sudah siap untuk ditandatangani kontrak-kontrak yang ada. Sehingga dengan demikian untuk 2016 tentunya misalnya kita merencanakan akan membangun 8 waduk ya, yang menambah 22 waduk yang sekarang ini sedang berjalan gitu. Kemudian juga jalan-jalan tol maupun perumahan dan lain-lain. Ini sudah bisa kita lakukan percepatan di dalam pelelangan tadi, sehingga bulan-bulan Januari ini memang uang muka sudah bisa diberikan gitu. Dan tentunya ini akan lebih meyakinkan bahwa yang dibangun tadi akan memberikan satu dorongan untuk pertumbuhan ekonomi. Mbak Ani ya, saya sampaikan bahwa tentunya di samping output fisik yang kita bangun, di dalam perencanaannya sendiri kita ingin meyakinkan bahwa yang mana yang dibangun duluan itu juga sekaligus di samping output fisik, kita juga bisa menghasilkan outcome maupun impact. Jadi yang kita bangun tadi tentunya kita fokuskan di tempat-tempat di mana memang kita mendukung pusat pertumbuhan di situ. Misalnya begini, di Semangke ya, Semangke dibangun hilirisasi dari sawit. Kemudian Pelabuhan Kuala Tanjung dibangun. Jalan kita bangun untuk menghubungkan tadi. Sehingga waktu jalan jadi, produknya juga bisa dipasarkan, kemudian bisa diekspor ke melalui pelabuhan tadi. Jadi ini akan meningkatkan kemanfaatan daripada proyek tadi. Bukan hanya fisik saja jadi, tapi langsung dia bisa berfungsi. Saya rasa ini salah satu fokus yang dilakukan. Oke, dari total kontrak yang menjadi target Kementerian, total proyek yang jadi target Kementerian PUPR ini sudah berapa persen Pak yang dilelang? Ya kalau 9 triliun ya, tentunya 9 triliun anggaran PUPR untuk 2016 kan sekitar 104 triliun ya. Sehingga 9 dari 104 tadi yang tentunya sejumlah itu ya? Sudah bisa dia di atas 6% ya berarti ya. Berarti banyak lelang yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR. Nah ini pertanyaannya, bagaimana memastikan integritas peserta lelang Pak? Oh kalau itu prosesnya kan sudah ada, bahwa ada prosedur yang memang harus diikuti. Itu tetap dilakukan ya, proses kualitas tadi, sehingga pemasukan tadi secara teknis memenuhi, dan kemudian secara pembiayaan tentunya kita cari yang paling kompetitif ya, yang secara teknis memenuhi syarat, tapi secara biaya bisa ditekan sebaik mungkin gitu. Artinya ya tawaran yang bertanggung jawab lah gitu. Itu kalau itu sudah ada prosedurnya gitu. Justru yang penting mungkin nomor satu meyakinkan bahwa yang dibangun tadi bisa berdampak langsung menciptakan lapangan kerja gitu ya dalam prosesnya, dan kemudian juga mendorong langsung di dalam pertumbuhan ekonomi dan tentunya kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, proses tadi dilakukan seawal mungkin ya, seawal mungkin, makanya kita lakukan di akhir tahun 2015 atau bahkan pertengahan menuju akhir, sehingga bulan Januari pun kita bisa cepat menyerap. Artinya apa? Dia sudah membawa satu
satu manfaat pada awal-awal tahun, ya, sehingga ini akan semakin cepat dirasakan oleh masyarakat untuk tahun 2016 ini ya Pak. Ya, baik Pak Hermanto, saya harus tahan sejenak karena ada commercial break. Kita akan lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami.